Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah masjid Salihah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat. Begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari sejak tadi kita bangun pagi hingga malam hari ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah kita malam hari ini akan masuk ke dalam pembahasan tentang gerakan-gerakan salat. Yang beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang syarat salat, rukun salat, kemudian wajib salat, sunnah salat, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai dengan mempraktekkan, karena sekedar kemarin hanya kita membicarakan tentang teorinya, apa bacaan-bacaan yang kita baca pada salat tersebut, adapun gerak-gerakannya insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai bahas. Gerakan pertama yang kita akan bahas pertama adalah ketika seseorang dia hendak ketika dia salat dalam hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri kemudian fakabbar, kemudian beliau bertakbir. Jadi tidak ada nas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melafalkan niat. Begitupun juga para sahabat radhiyallahu anhum tidak disebutkan bahwasanya mereka melafalkan niat. Maka yang benar Allah taala alam bahwasanya niat cukup di dalam hati. Jadi ketika seseorang mau salat, tanamkan niat dalam hati ingin salat apa, kemudian dia mulai bertakbir. Kemudian berkaitan dengan takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram, seorang kemudian berdiri dia hendak salat. Ketika berdiri, maka dijelaskan oleh para ulama dia harus berdiri tegak. Berdiri tegak. Tidak boleh dia bersandar. Bagaimana hukum seseorang salat ketika dia bersandar? Maka kata para ulama, jika yang disandarinya itu ditarik kemudian dia jatuh, maka itu salatnya tidak sah. Karena dia tidak dinilai dengan berdiri. Jadi misalnya kalau kita sholat di tembok misalnya, atau di sandaran misalnya ada tiang, kalau sekiranya kita tarik tiang itu kemudian dia jatuh, maka para ulama mengatakan ini sholatnya tidak sah. Perhatikan, jadi hati-hati kalau sholat jangan sampai bersandar, karena ini tidak dinilai oleh para ulama sebagai qiyam, tidak dinilai sebagai berdiri. Kemudian setelah berdiri, maka seseorang mulai salatnya dengan mengucapkan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Di sini para ulama khilaf. Apakah niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika dia mengangkat tangannya Allahu Akbar, harus terpasang niat. Dan ini sepakat kalau seseorang bisa demikian, maka ini adalah yang benar, yang bagus. Namun tidak harus demikian. Ketika seseorang mungkin dia sudah niat wudu, misalnya dia sudah niat sholat maghrib, kemudian dia masuk ke masjid, dia takbir, maka ini sudah cukup sah. Karena dia sudah telah pasang niat sebelum takbir. Namun kalau seseorang bisa, maksudnya dia takbir, kemudian dia membarengkan niatnya tersebut pada saat takbiratul ihram, maka ini baik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ketika takbiratul ihram perlu diingatkan Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika takbiratul ihram, seseorang tidak boleh bungkuk atau intinya harus berdiri ketika takbiratul ihram. Jadi tidak boleh ketika takbir dia sedang begini misalnya. Misalnya ketika seseorang dia masbuk. Ketika imam ruku, tiba-tiba dia kejar imamnya, dia jalan terus Allahu Akbar. Jadi takbirnya tidak berdiri. Maka ini kata para ulama tidak sah. Dia harus takbir tegak baru dia ruku. Perhatikan, jadi syarat takbir yang sah, takbiratul ihram, bahwasanya seseorang harus dalam keadaan berdiri tegak. Ini yang pertama berkaitan dengan takbiratul ihram. Kemudian bagaimana cara bertakbiratul ihram? Maka ada beberapa hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ketika takbir, tangannya bisa di pundak, jadi sejajar dengan pundak. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya mengangkat tangan sejajar dengan bawah telinga, segini. Jadi bisa begini, bisa di bawah telinga, dan di riwayat lain sejajar dengan telinga atas. Jadi sampai sini atau pundak. Dan tiga-tiga boleh kita lakukan yang benar. Jadi kalau normal misalnya kalau kita ngangkat tangan secara normal insya Allah itu sudah sah. Kita segini sah, segini juga sah, kemudian di telinga juga sah. Ini batasan mengangkat tangan. Kemudian berkaitan dengan posisi genggaman tangan, maka dijelaskan oleh para ulama dalam hadis bahwasanya tangan itu terbuka. Jadi tidak begini ya. Ketika takbiratul ihram tidak begini, tapi yang benar tangan dibuka kemudian sedikit direnggangkan. Jadi biasa. Tidak mesti begini. Atau begini juga enggak, tapi biasa aja direnggangkan seperti biasa. Kata para ulama tidak sampai begini ataupun tidak sampai begini. Tapi yang benar dia normal seperti biasa. Kemudian dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya ada sebagian ulama memandang bahwasanya ketika seseorang bertakbir maka tangannya itu harus menghadap kiblat begini. Tapi yang benar wallahu taala alam ini hadisnya lemah. Jadi tidak mesti sampai harus lurus begini. Mungkin dia agak serong sedikit, tidak masalah. Jadi yang benar Allah Ta'ala hadis yang menyebutkan bahwasanya tangan tersebut harus menghadap kiblat, masalah ini kiblat harus begini, ini tidak, hadisnya lemah. Yang benar bahwasanya ketika seseorang mengangkat tangan bagaimanapun, yang penting tidak harus begini maksud ana, maka ini sudah sah takbiratul ihramnya. Jadi ketika berdiri, saya ulangi, berdiri, kemudian dia meniat, kemudian dia takbir Allahu Akbar. Sekarang kita bahas berkaitan dengan sedekap. Bagaimana seseorang bersedekap ketika sholat? Dalam hadis ada 3 cara seseorang bersedekap. Tangannya maksudnya. Riwayat pertama menyebutkan bahwasanya posisi tangan itu begini. Jadi tangan kanan megang pergelangan tangan kiri seperti ini. Dia genggam. Jadi begini. Seperti ini. Ini riwayat pertama yang disebutkan dalam hadis. Kemudian riwayat yang kedua bahwasanya begini tapi tidak digenggam, tapi seperti ini. Ini benar juga seperti ini riwayat dalam hadis. Jadi yang pertama digenggam, kemudian yang kedua seperti ini tidak digenggam, kemudian yang ketiga ini di ini. Jadi tangan dia ini kena ini kemudian begini. Jadi begini. Seperti ini. Jadi tangannya ini kena ini sedikit seperti ini. Paham?
Jadi ada tiga. Pertama, seperti ini. Jadi tangannya memegang pergelangan tangan kiri, dia genggam. Kemudian yang kedua dia tidak genggam tapi dia seperti ini. Tapi tetap di pergelangan, seperti ini. Kemudian yang ketiga seperti ini. Jadi telapak tangannya ini menyentuh sedikit telapak tangan tengah ini, kemudian ininya kena sini. Seperti ini. Adapun praktek sebagian orang yang ini bisa. Adapun sebagian kesalahan, ada orang yang mereka bersedekap seperti ini. Ini disebutkan oleh para ulama ini kesalahan. Jadi dia begini. Ini kesalahan. Yang benar begini atau begini atau begini. Paham ya? Ada tiga kan? Gimana kalau coba diulangi? Ini satu, kedua, gini. Yang ketiga seperti ini. Yang pertama agak jauh dia. Jadi begini. Yang kedua begini. Yang ketiga begini. Adapun yang salah itu yang begini. Ini ada sebagian orang juga mereka bersedekap seperti ini, disebutkan oleh para ulama, ini kesalahan. Kemudian di mana kita meletakkan tangan kita? Yang benar Allah Ta'ala alam, kalau kita perhatikan hadis-hadis di mana posisi kita bersedekap, tidak ada hadis yang sahih, tidak ada yang, semuanya rata-rata lemah. Bahkan hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak ada. Maka ini hadisnya lemah. Makanya para ulama seperti Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut, tapi Imam Ahmad mengatakan bersedekap di dada itu makruh, kata beliau. Jadi yang benar Allah Ta'ala alam, bersedekap boleh di bawah di perut, karena diriwayatkan juga ada di bawah pusar seperti ini, ada juga di seperti ini. Yang benar pokoknya mau di bawah pusar, di atas pusar, di perut, itu sudah benar. Akan tetapi di dada Allah Ta'ala mana lebih condong bahwasanya yang di dada ini adalah makruh. Walaupun kita tidak pungkiri bahwasanya Al-Alama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ini yang sunnah. Syekh Al-Albani mengatakan di dada itu yang sunnah. Tapi yang benar Allah Ta'ala alam, kita letakkan tangan dimanapun, insya Allah itu sudah benar. Mau di perut, di bawah pusar sedikit atau di atas pusar sedikit, ini sudah benar. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang tegas akan menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan ruku. Tadi kita sudah takbiratul ihram, syaratnya harus tegak. Kemudian posisi tangan tadi kita sudah sebutkan, ada 3 posisi tangan. Yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Adapun posisi tangan di perut bisa begini, bisa begini, bisa di sini, dan di dada juga sebagian ulama mengatakan boleh, tapi yang kita tadi kita katakan posisi itu adalah makruh. Sekarang posisi dengan ruku. Ketika seseorang ruku, maka dia diawali dengan takbir. Maka dia takbir, kemudian dia ruku. Coba. Jadi ketika ruku disebutkan dalam hadis bahwasanya ruku coba habis apa? Takbir terus ruku. Nah, disebutkan oleh para ulama dalam hadis bahwasanya ruku ini harus lurus. Bahkan dalam riwayat rukunya Nabi SAW kalau diletakkan air di atas punggung beliau, itu airnya tidak tumpah. Jadi yang benar ada harusnya ruku. Kemudian berkaitan dengan tangan, maka dia tidak boleh seperti ini. Ini nggak boleh. Yang benar dibuka seperti ini dan berusaha lurus. Kemudian berkaitan dengan pandangan kepala. Dan kepala juga Anda jelaskan bahwasanya Anda lupa tadi, pandangan mata ketika sholat
Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya pandangan mata yang benar itu menghadap ke arah sujud. Mengarah ke arah sujud. Tapi yang benar Allah Ta'ala alam itu hadisnya lemah. Yang benar kita menghadap ke depan pun itu sudah benar. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya harus menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Mengarah ke tempat sujud itu hanya untuk buat kita lebih khusyuk. Jadi ketika antum sholat, antum menghadap depan ini sudah benar. Banyak dalil. Ketika Nabi sholat, Nabi maju, ini dilihat oleh para sahabat. Nabi mundur, dilihat oleh para sahabat. Kemudian Nabi saat imam, jenggotnya goyang-goyang, dilihat oleh para sahabat. Makanya ini dalil bahwasanya sholat kita boleh menghadap ke depan. Akan tapi para ulama menyarankan untuk menghadap ke arah sujud agar kita bisa lebih khusyuk, lebih fokus dalam sholat. Nah, ketika rukuk tadi, maka seseorang juga jangan paksakan untuk melihat tempat sujud. Biasanya kalau dia lihat tempat sujud, kepalanya sampai naik kayak begini seperti ini. Ini kesalahan. Yang benar dia lihat ke bawah, biar kepalanya sama badannya ini sejajar. Jadi tidak perlu dia sampai mengangkat kepalanya melihat tempat sujud sampai danga misalnya gitu. Akhirnya dia tidak lurus antara kepala dengan punggungnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan i'tidal. Setelah ruku tadi, maka sami Allahu liman hamidah. Maka di sini para ulama khilaf bagaimana posisi kita ketika i'tidal. Ada yang mengatakan kita harus bersedekap kembali, ada yang mengatakan bahwasanya kita harus irsal. Namanya ini irsal menjulurkan tangan. Ini masalah khilaf, Allah Ta'ala alam. Yang benar bahwasanya lebih kuat pendalilannya bahwasanya ketika seseorang i'tidal, tangannya adalah irsal. Tidak disedekapkan. Ini masalahnya panjang kalau kita bahas nanti tidak selesai satu sholat. Jadi anak ngasih tahu yang ringkas, insyaallah ringkas-ringkasnya aja. Jadi yang benar Allah Ta'ala ketika i'tidal itu tangan kita tetap irsal. Jadi tidak perlu dengan sedekap. Dan tidak pungkiri bahwasanya sedekap juga pendapat sebagian ulama. Pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bersedekap ketika i'tidal itu adalah sunnah. Tapi Syekh Albani mengatakan itu bid'ah. Ini masalah fikih, makanya lebih harus berlapang dada. Jadi tidak boleh kita ngelihat sebelahnya lagi bersedekap, ini nggak benar, sesat, nggak boleh kayak gitu. Jadi masing-masing punya pendapat masing-masing. Kemudian ketika sujud, ketika turun sujud, ini pun para ulama khilaf. Apakah dengan tangan dulu? Apakah dengan kaki dulu? Sebagaimana disebutkan oleh jumhur para ulama bahwasanya yang benar itu ini bukan masalah benar, masalah utama atau tidak utama. Dua-duanya benar. Mau turun dengan tangan juga benar, mau turun dengan lutut juga duluan benar. Yang tidak benar turun dengan kepala duluan. Jadi mau tangan duluan, lutut duluan itu benar. Tapi kalau kita bicara masalah afdol, utama atau tidak, Anda lebih condong kepada pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama mereka mengatakan bahwasanya yang utama apa Pak? Lutut duluan. Yang lebih utama lutut duluan. Meskipun mereka dalilnya memang lemah, tapi yang lebih utama jumhur ulama, berapa mazhab mereka mengatakan yang lebih utama itu lutut duluan. Katanya itu lebih indah karena lebih dekat dengan bawah. Jadi dia bisa turun dengan rapi. Tapi meskipun kalau orang merasa berat, sudah tua, dia lebih mudah untuk tangan duluan tidak masalah. Allah Ta'ala. Jadi tidak ada permasalahan harus tangan duluan atau kaki duluan. Jangan sampai gara-gara ini kita gontok-gontokan sama orang. Jadi ana ulangi yang benar, bukan yang benar. Yang afdal menurut ana Allah Ta'ala alam adalah dengan lutut. Kemudian ketika sujud, maka kemarin kita sebutkan bahwasanya yang sujud adalah sab'atu a'dham. Jadi kening sama hidung dihitung satu, kemudian kedua tangan 3, lutut 5 sama kaki. Coba. Jadi posisi ini harus lurus gitu. Nah, ini posisi harus lurus. Berkaitan dengan tangan, posisinya bisa di pundak, bisa pun di telinga. Jadi normal. Kesalahan dalam sujud adalah
tangannya seperti ini. Dia nempel sama lantai, ini nggak boleh, makruh kata para ulama, ini kesalahan dalam sujud. Kemudian juga bisa juga dia angkat gini, kemudian tangannya ditempelin kayak gini. Ini juga salah. Yang benar tangannya dibuka, keteknya ini sampai kebuka. Bahkan dalam riwayat ininya Nabi itu kelihatan putih, kelihatan. Jadi ini yang salah, kemudian ini juga salah, yang benar seperti ini. Bahkan dalam hadis bahwasanya ada hewan yang bisa lewat dalam lubang seperti ini. Jadi dia buka lebar. Tapi diingatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tadi kita sebutkan bahwasanya tangan kan harus terbuka seperti ini. Syekh Utsaimin bilang kalau sholat jamaah jangan maksa. Jangan dipaksa. Kenapa? Nanti kita gangguin orang di sebelah kita. Gara-gara pengen menyerapkan sunnah, akhirnya begini, teman-teman yang sebelahnya nggak dapat buat sujud. Jadi kalau kondisi sholat jamaah ya praktekkan sebisa mungkin. Kalau bukannya bisa segini ya alhamdulillah, kalau bisa segini alhamdulillah, kalau bisa segini alhamdulillah. Intinya jangan kita ganggu orang, jangan sampai maksa kita buka lebar-lebar, akhirnya tetangga kita sebelah terganggu dengan bukanya tangannya kita. Kemudian berkaitan dengan posisi kaki tadi. Yang sujud, posisi kaki harus tegak seperti ini. Sudah. Kemudian bagaimana yang benar? Dirapatkan atau dibuka? Yang benar dua-duanya benar. Wallahu ta'ala sama dengan tadi orang kita sujud tangan atau lutut. Yang benar juga wallahu ta'ala dua-duanya benar. Tapi yang lebih afdol kakinya rapat. Paham? Jadi ketika sujud dirapatkan ini lebih utama. Tapi kalau dibuka juga nggak masalah, wallahu ta'ala alam. Jadi nggak masalah mau dibuka atau ditutup. Tapi yang lebih utama, lebih afdol adalah tutup. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, maka kita duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Coba biar orang iftirash seperti ini. Teman-teman. Jadi seperti ini. Ini duduk iftirash. Jadi kita duduk di kaki kiri kita. Ini duduk di antara dua sujud. Sebagian dalam riwayat lain duduknya seperti ini. Dan namanya duduk ik'a. Bisa seperti ini. Jadi ketika kita sujud, Allahu Akbar, kita duduk di antara dua sujud seperti ini juga boleh. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kemudian kita kembali sujud. Sujudnya 2 kali. Kemudian kita bangun ke rakaat kedua. Ketika bangun rakaat kedua, maka di situ ada khilaf para ulama yang dinamakan dengan duduk istirahah. Jadi ketika habis rakaat pertama, ketika bangkit dari ingin ke rakaat kedua, ada yang namanya duduk istirahah, jalsatul istirahah. Di sini para ulama khilaf, ini duduk disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya duduk istirahah itu mutlak sunnah. Jadi harus dilakukan, itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini tergantung hajah kita, tergantung kebutuhan kita. Kenapa? Karena sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, dia meriwayatkan ketika Nabi telah berumur tua. Dia ketika melihat Nabi SAW ketika sholat pada saat itu saat Nabi sudah tua. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya duduknya Nabi tersebut ketika hendak bangun ke rakaat kedua, ini karena beliau SAW butuh terhadap duduk istirahat tersebut. Wallahu ta'ala alam, ini masalah khilaf. Ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu adalah butuh, dan ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ketika seseorang dia memang butuh untuk duduk istirahat, maka dia duduk. Tapi kalau dia nggak butuh, langsung berdiri juga tidak masalah, wallahu taala. Tapi sebagian ulama tidak mungkin, mereka mengatakan sunnah. Pendapatnya Syekh bin Baz, kemudian kalau tidak salah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi yang ana condong bahwasanya pendapat tersebut bahwasanya duduk istirahat itu tergantung kebutuhan. Dan ini Anda menyelisihi saudara saya, Ustaz Firanda, mengatakan bahwasanya
duduk istirahat itu sunnah. Tapi ana lebih condong kalau itu adalah tergantung kebutuhan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ketika bangun, maka seseorang harus bangun dengan kuda-kuda tangan. Jadi ketika bangun seperti ini, ketika dia duduk istirahat, maka dia seperti ini. Kalaupun juga dia langsung bangun, maka dia gini. Jadi harus apa namanya? Nopang ke lantai. Jadi tidak dengan seperti ini. Ada riwayat yang mengatakan langsung seperti ini, tapi yang benar dia harus nopang ke lantai. Kemudian bagaimana cara nopang? Karena kita dapatkan ada yang begini, mana yang benar? Dalam hadis mengatakan kal'ajin. Kal'ajin itu seperti orang yang sedang mengadon tepung. Ya, sedang mengadon. Jadi prakteknya seperti ini. Tapi itu hadisnya lemah. Jadi yang benar, dan ngadon pun nggak mesti begini. Bisa begini, bisa. Yang jelas hadis tersebut kal'ajin itu lemah. Jadi boleh kita begini, boleh kita begini, ya semudahnya kita lah, Allah Ta'ala. Jadi kita bangun, menopang di lantai. Kemudian kita lanjut ke rakaat kedua, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke tasyahud. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, maka duduknya adalah Iftirash. Ingat tadi duduk iftirash seperti apa? Seperti ini. Ini tasyahud awal. Kita duduk seperti ini. Adapun tasyahud akhir, kalau misalnya salat 4 rakaat, maka kita duduk, namanya ini duduk tawarruk. Paham? Ada 2 duduk, namanya duduk tawarruk sama duduk iftirash. Kalau iftirash seperti ini namanya tawarruk. Tadi satu ada yang duduk ini, namanya duduk apa? Ik'a. Ini duduk di antara 2 sujud. Jadi ketika tasyahud awal kita duduk iftirash, kemudian tasyahud akhir kita duduk tawarruk. Kemudian bagaimana kalau salatnya 2 rakaat? Misalnya salat subuh atau salat sunnah 2 rakaat. Ini kan tasyahudnya cuma 1. Sini para ulama khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau salat subuh tasyahud akhirnya duduknya tawarruk. Jadi kayak duduk 4 rakaat. Mazhab Hambali mengatakan duduknya iftirash. Yang benar Allah Ta'ala alam, ini masalah khilafiyah. Kalau masalah condong-condong, Anda lebih condong kepada mazhab Hambali. Yaitu kalau duduk di salat subuh atau salat sunnah 2 rakaat, maka kita duduk dengan duduk iftirash. Wallahu ta'ala. Tapi pendapat ini masalah khilafiyah yang sangat kuat. Tadi Anda baca, Anda sampai ragu yang benar yang mana. Tapi Anda lebih condong kepada itu iftirash. Karena hadis ini yang dipermasalahkan itu satu hadis. Cuman mereka berbeda pandangan. Yang satu menganggap demikian, satu menganggap demikian. Dan yang benar Allah Ta'ala alam bahwasanya kalau kita duduk salat tasyahud akhir ketika 2 rakaat, duduknya adalah iftirash. Allah Ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan ketika telunjuk, ketika tasyahud. Yang benar kita mengangkat telunjuk sejak awal. Jadi ketika at-tahiyatu lillah. Dulu kalau kita di SD kita diajarkan asyhadu alla ilaha, ketika asyhadu kan. Tapi yang benar Allah Ta'ala alam, sejak awal kita mengangkat at-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu lillah. Kita sudah angkat telunjuk kita. Adapun bagaimana cara telunjuk, disebutkan dalam riwayat bisa begini, seperti ini. Bisa juga begini. Jadi ada 2. Bisa begini atau begini. Kemudian yang jarang orang tahu, ketika kita tasyahud, kita itu pandangannya kemana coba Pak? Ke tangan kita. Bukan ke tempat sujud. Kita lihat ke jari kita tersebut. Jadi kita tasyahud, kita lihat ke jari kita. Kemudian gimana? Jarinya gerak apa enggak? Ini juga khilaf. Kalau kita lihat praktek orang, macam-macam. Ada yang diam, ada yang gerak, ada yang geraknya pelan, ada yang kencang, ada yang muter-muter juga begini. Anda pernah lihat?
Yang benar Allah Ta'ala ini masalah khilafiyah. Dia mau pendapat demikian, ada ulamanya mungkin dia sudah belajar. Tapi yang ana condong lebih benar, maksudnya diam. Tidak gerak. Kemudian apa lagi? Kurang. Kemudian salam, ya sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ke kanan, ini yang rukun. Adapun yang kedua adalah sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan takbir intiqal. Kemarin kita permasalahkan takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan. Ana kemarin jelaskan bahwasanya takbir intiqal itu saat kita bergerak. Jadi kalau kita sedang sholat, Allahu Akbar. Jangan kita, kemudian ketika kita ruku, Allahu Akbar. Demikian. Jangan kita ruku dulu, Allahu Akbar. Ini salah. Kemudian juga kalau kita mau ruku, Allahu Akbar, baru kita ruku. Ini juga salah. Yang benar, ketika kita bergerak langsung baru kita takbir. Jadi Allahu Akbar ketika perpindahan. Kemudian juga kita sujud, itu di tengah perpindahan kita ucapkan Allahu Akbar. Menjadi masalah bagaimana kalau ketika bangun dari sujud. Biasanya kan panjang. Jadi ketika sujud, kita start dari sini. Allahu Akbar. Ini sudah sah. Karena kita takbirnya ketika bergerak. Kalau kita takbir di awal, Allahu Akbar, baru kita berdiri, itu salah. Kemudian juga kalau kita sujud, kemudian kita berdiri, baru kita Allahu Akbar. Ini juga salah. Ketika berdiri baru kita takbir. Yang benar, ketika kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan, baru kita takbir. Karena itu namanya adalah takbir intiqal, takbir perpindahan. Wallahu ta'ala alam. Dan tidak dianjurkan juga kalau misalnya tadi bangun dari sujud, ketika bangkit, kita panjangkan takbir kita. Allahu Akbar. Ini tidak dianjurkan oleh para ulama. Kalaupun kita takbir di perpindahan tadi antara sujud ke berdiri, kemudian takbir kita habis di tengah jalan sebelum kita sempurna berdiri, maka ini tidak masalah. Yang penting takbir kita adalah di saat perpindahan. Tidak mesti barnya kita sudah berdiri, enggak mesti. Jadi bar ketika kita hendak berdiri itu sudah sah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari kebodohan ana dan kejahilan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.